Sepak bola modern sering kita rayakan sebagai permainan paling adil. 11 lawan 11, satu bola, satu tujuan. Namun di level tertinggi, keadilan seringkali hanya terasa di atas kertas. Karena di lapangan, ada tim yang dituntut menang setiap pekan. Dan ada pula tim yang boleh gagal selama kegagalannya masih bisa dijelaskan. Manchester City sayangnya mulai kehabisan alasan. Di Stadium of Light Jumat dini hari itu, City tidak kalah dari Sunderland. Namun hasil imbang 0-0 terasa seperti pengakuan diam-diam bahwa ada sesuatu yang tidak berjalan semestinya. City datang sebagai favorit mutlak dengan skuad mahal, pengalaman juara, dan pelatih yang dianggap jenius. Namun yang terlihat justru sebaliknya. Permainan buntu, ide tumpul, dan penyelesaian akhir yang kembali mengecewakan. Babak pertama menjadi potret jelas masalah City musim ini. Mereka hanya melepaskan 2 tembakan, satu mengarah ke gawang. Pressing Sunderland memang disiplin, tapi bagi tim sekelas City, itu seharusnya bukan alasan. Masalahnya bukan pada siapa yang mereka hadapi, melainkan pada apa yang tidak mereka miliki, ketajaman. Babak kedua sedikit mengubah narasi. City lebih agresif, lebih dominan, dan lebih berani mengambil resiko. 12 percobaan dilepaskan, 3 tepat sasaran. Josko bahkan menjadi pemain paling mengancam hingga satu peluangnya menghantam Mistar. Namun lagi-lagi, dominasi tanpa gol hanyalah statistik. Pertahanan Sunderland bertahan, sementara lini depan City kembali gagal menuntaskan pekerjaan. Skor kacamata bertahan hingga akhir. Dan 1 poin itu terasa jauh lebih mahal dari yang terlihat. Karena hasil imbang ini bukan hanya soal satu pertandingan, ia berdampak langsung pada perburuan gelar. Manchester City gagal memangkas jarak dengan Arsenal dan kini tertahan di posisi kedua, terpaut 4 poin dari puncak klasemen. Pep Guardiola mengakui bahwa timnya kembali gagal mengonversi peluang dari jarak dekat. Ia menyebut kegagalan mencetak gol di area 6 yard sebagai misteri yang sulit dijelaskan. Namun, di titik ini, pertanyaannya sederhana. Apakah ini masih misteri atau sudah menjadi pola? Guardiola juga menyoroti dampak positif kehadiran Rodri. Masuknya gelandang Spanyol itu memang memberi ketenangan, membantu aliran bola, dan membuat City tampil lebih rapi di babak kedua. Tapi, sepak bola tidak memberi bonus untuk lebih rapi. Guardiola bahkan sempat minta maaf atas emosinya di pinggir lapangan. Sebuah reaksi manusiawi, namun juga cermin tekanan besar yang kini menyelimuti City. Karena ketika solusi tak lagi jelas, emosi sering menjadi bahasa terakhir. Dan di saat Manchester City sibuk mencari jawaban, Arsenal justru menikmati hasil dari konsistensi. Dalam persaingan gelar, kegagalan satu tim hampir selalu menjadi keuntungan bagi tim lain. Dan ketika City tertahan oleh kebuntuan mereka sendiri, Arsenal hanya perlu melakukan satu hal, tidak ikut terpeleset. Arsenal akan datang ke markas Bournemouth pada pekan ke-20 Liga Inggris. Di atas kertas, laga ini terlihat sederhana. Namun, dalam konteks perburuan gelar, nilainya jauh lebih besar. Kemenangan akan menjaga Arsenal di puncak klasemen. Bahkan, hasil positif bisa memperlebar jarak dengan Manchester City hingga 7 poin. Mikel Arteta diprediksi tidak akan banyak mengubah susunan pemain. Lini depan kemungkinan kembali diisi Bukayo Saka, Leandro Trossard, dan Gabriel Jesus. Kembalinya Gabriel Jesus menjadi salah satu keuntungan terbesar Arsenal saat ini. Setelah absen panjang akibat cedera, ia langsung mencetak gol dan memberi dampak instan. Pilihan di lini depan kini semakin beragam. Arsenal tidak lagi bergantung pada satu sumber gol. Bournemouth tentu bukan tanpa ancaman. Antonio Semenyo diprediksi tetap dimainkan sebelum kepindahannya ke Manchester City resmi diumumkan.
Marcus Tavernier dan Justin Clifford juga berpotensi menyulitkan pertahanan Arsenal. Namun, sorotan utama justru tertuju ke kubu Arsenal sendiri, tepatnya pada Viktor Gyökeres. Penyerang asal Swedia itu kembali tampil kurang meyakinkan saat melawan Aston Villa, menyia-nyiakan 2 peluang emas sebelum digantikan. Sebaliknya, Gabriel Jesus hanya membutuhkan waktu singkat untuk mencetak gol. Dampak instan ini membuat posisinya sebagai starter kini semakin kuat. Kai Havertz sudah kembali tersedia, namun besar kemungkinan masih menjadi opsi rotasi. Arteta tampaknya akan tetap mengandalkan trio Jesus, Trossard, dan Saka. Declan Rice berpeluang kembali ke starting 11 setelah absen akibat pembengkakan lutut. Jika fit, kehadirannya akan menambah stabilitas lini tengah. Di lini belakang, Gabriel Magalhaes tidak mengalami masalah serius. Ricardo Calafiori masih dipantau dengan Hincapie dan Lewis Kelly siap menjadi alternatif. Namun, Arteta tampaknya paham satu hal, memimpin klasemen tidak otomatis berarti aman. Mikel Arteta memberi sinyal kuat bahwa Arsenal siap aktif di bursa transfer Januari. Meski berada di puncak klasemen, ia menegaskan bahwa timnya tidak ingin terlena. Arteta menyampaikan bahwa klub terbuka terhadap berbagai opsi transfer, baik pinjaman maupun permanen. Ia menilai solusi jangka panjang lebih ideal demi menjaga stabilitas tim. Sejumlah nama mulai dikaitkan dengan Arsenal, khususnya untuk sektor lini tengah dan pertahanan. Ayoub Boadi, Nathaniel Brown, dan David Bertesagi masuk ke radar meski belum ada langkah resmi. Arsenal sendiri sudah cukup agresif di bursa musim panas. Kedatangan Gyökeres, Eze, Martin Zubimendi, dan Kepa Arrizabalaga memberi kedalaman skuad yang nyata. Selain itu, Arsenal juga dikabarkan serius memantau Jean Matteo Bahoya dari Eintracht Frankfurt. Arteta disebut sangat mengagumi gaya bermain sang winger. Namun Frankfurt hanya bersedia melepas Bahoya dengan harga tinggi. Jika Arsenal benar-benar merealisasikan transfer ini, pesannya jelas. Mereka tidak sekedar ingin bersaing, tapi ingin mengamankan posisi. Di saat Manchester City masih terjebak dalam pencarian solusi, Arsenal justru bergerak memastikan mereka tidak kehabisan rencana. Dan di Premier League, gelar juara seringkali tidak dimenangkan oleh tim yang paling dominan, melainkan oleh tim yang paling cepat belajar dari kesalahan orang lain.